وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat yang lalu telah kita jelaskan sedikit mengenai orang-orang yang celaka itu adalah orang-orang yang lalai tentang salatnya, baik lalai dalam waktunya, baik lalai mengenai apa tujuan salat, atau menganggap remeh salat, apalagi meninggalkan salat. Maka orang yang celaka selanjutnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Orang yang celaka itu adalah orang-orang yang mereka yuraun, artinya berbuat riya. Riya asal katanya ra'a, melihat. Riya ini ada 3 kategori. Yang pertama namanya riya, yaitu beramal tujuannya agar dilihat, nak dicaliak orang, ingin dicaliak orang. Dan kalau orang tak ada orang mencaliaknya, tak kerajuan. Tak ada orang mencaliak, tak dikerajuannya. Kemudian yang kedua sum'ah. Asal katanya mendengar, sum'ah. Kalau ingin didengar, kalau tadi ingin dilihat, ku ingin didengar. Atau bahasa lainnya kalau mendengar itu tentu disabui-sabui orang baru terdengar. Jadi yang kedua, pertama ingin dicaliak, riya itu. Yang kedua ingin disabui-sabui. Untung-untung disabui-sabui orang je kebaikan awak. Untung-untung dibaca-baca orang juga. Itu namanya sum'ah. Hati-hati, celaka dia. Nak dicaliak, nak disabui-sabui. Ada lo dicaliak orang tak, disabui-sabui orang tak lo. Tapi dia ingin juga nampak hebat dalam beramalnya. Maka muncul sifat ujub. Arti ujub, merasa takjub dengan diri. Biasanya merasa takjub dengan diri itu muncul gara-gara ndak ada orang nan memuji, ndak ada orang nan menyebut-nyebut. Akhirnya memuji diri namanya lah. Ya orang ndak ada muji awak dah. Orang ndak ada menyebut-nyebut kebaikan awak. Atau pasulah dipuji diri, terpasu disabut-sabut diri lah. Namanya ujub, merasa kagum dengan amal sendiri. Kalau bahasa awaknya biasanya kata-katanya adalah kalau indak ko kalau ndak ko nan turun tangan patang dah. Orang ndak ada nyebut. Cuman dek ingin jonyo di nampak hebat, tunjuknya dirinya lah.
Itu alik petang tu. Kalau ndak ko turun tangan, ndak selesai dah. Berarti dia terkena penyakit ujub, celaka dia. Kalau bahasa orang awak no mengapi daun kunyit, biar babaun diorang. Terpasau kapi dia awak surang. Ketiga-tiga orang ini masuk kategori yura'un. Alladzina hum yura'un. Ingin dilihat, ingin disebut-sebut, atau membanggakan diri sendiri. Ketiga-tiga orang ini celaka dia. Bakok celaka Bapak Ibu. Lawan daripada riya itu adalah ikhlas, lawannya. Sedangkan amal yang Allah terima itu hanya amal yang niatnya ikhlas. Sedangkan yang tidak ikhlas atau riya tadi, tidak ada satu pun yang Allah terima doh. Apakah gara-gara dia ingin dilihat, ingin disebut, atau menyebut-nyebut kebaikannya surang, menyebabkan amalnya tidak diterima. Nyolah panik-panik karajo, tapi upah tidak ada. Nyolah panik-panik beribadah, pahala tidak ada. Kira-kira celaka tidak orang mereka? Celaka. Dan yang lebih besar kehinaan itu sebenarnya adalah yang seharusnya ibadah itu ditujukan hanya kepada Allah, seharusnya kok ke Allah ditujukan. Bakok wak lencengan kepada selain Allah. Aku ada masalah. Ini yang menjadikan kehinaan sebenarnya. Atau seharusnya itu ditujukan kepada Allah, murni kepada Allah, kini wak palingkan kepada selain Allah. Jatuhlah hina, jatuh. Hina sehina-hinanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau niat dalam bahasa Arab artinya adalah berasal dari kata an-nawa, biji dari buah. Biji dari buah. Kenapa niat artinya biji buah? Karena apa nan wak tanam itu nan tumbuh dari biji tadi. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Sungguhnya Allah yang membelah butir-butiran dan biji-bijian. Biji dari buah. Biji dari buah ko anan ditanam tu nan tumbuh. Wak tanam kini limau, biji jeruk, anan tumbuh limau. Kalau wak tanam kini jagung, anan keluar jagung. Wak tanam padi, anan keluar padi. Mungkin tak nan wak tanam padi keluar apel sudah tu? Mungkin tak? Tak. Allah mengibaratkan asal arti dari kata niat atau nawa itu adalah biji buah. Apa maksudnya? Anan wak tanam di hati awak. Ketika wak beribadah, anan wak tanam. Maka itu nan kawak ambil nanti di akhirat. Wak kini nan wak tanam agar dipuji orang, nak disabui-sabui orang. Malu mungkin kawak ambil pahala di akhirat. Karena nan batanam dak Allah di hati wak. Bukan ikhlas nan wak tanam. Tentu nan lain nan tumbuh. Bahkan nanti disebutkan dalam hadis surah Ahmad dan hadis Ibnu Majah, seseorang itu nanti akan dipermalukan di hadapan makhluk oleh Allah. Nyo dulu
beramal nampaknya bantu yo untuk Allah banat. Dan dipertontonkannya amalnya ko di depan umum, dipacalian di depan umum. Dan orang naman caliak yo kagum lo orang dinyo, yo hebat nuh. Dan inyo menyabui waktu tu iko karena Allah sekonyo keciknya, sedangkan niatnya adalah untuk kemasyhuran, nak disabui orang. Akhirnya di akhirat nanti Allah umuman lo, deknya mau umuman lo daki orang rami. Ko ikhlas ko karena Allah sekonyo keciknya ko orang rami. Nanti di mahsyar pun Allah umuman lo orang rami. Tahu ndak ketikanya mau buat tu dulu sabananya ndak untuk ambo ke dah kecil. Allah pemaluan dia. Jadi anan wa ando-andoan kini dalam hati wako terbongkar di akhirat. Wa hussila ma fis sudur, dibongkar segala anan ado di hati kah, dibongkar oleh. Maka Bapak Ibu, pertama dalam beramal tu ada dulu nomor satu niat. Caliaklah apa saja bab wudu, nomor satu niat. Salat ada dulu niat, nomor satu niat tarikh lah tak. Boleh buka kitab fikih. Puasa nomor satu letaknya niat. Niat taruh apa ibu? Maka wak pailo niatku dulu. Niat wa apa? Itu dulu. Maka niat yang Allah terima itu satu cuma. Namanya ikhlas. Apa namanya? Ikhlas. Apa arti ikhlas Bapak Ibu? Allah umpamakan arti ikhlas itu dalam surat An-Nahl ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nusqikum mimma fi butunihi." Kami beri kamu minum dari apa yang ada dalam perut hewan tadi. Anggaplah perut sapi. Kami beri kamu minum dari perut sapi tadi. Atau susu. Bala tak susu ko min baini farsin, di antara kotoran, wadamin darah, labanan susu. Kotoran, darah, susu. Tapi ketika diperas, yang keluar susu. Susu yang keluar tadi Allah gambarkan dengan labanan khalisan, susu yang ikhlas. Apa arti ikhlas Bapak Ibu? Tidak bercampur, itu artinya. Niat yang ikhlas, niat yang tidak bercampur. Artinya niatnya karena Allah saja. Tidak ada bercampur aja niat-niat lain dah. Anan kakak itu perbaiki niat tu atau niat ko wak kini ko lailah karena Allah saja atau bercampur aja baru jo niat lain. Aku nak kena berasihan. Niat ikhlas tu tidak ada campurnya dah. Seperti susu tadi. Tidak ada bercampur aja darah, tidak ada bercampur aja kotoran. Murni. Itu bahasa lainnya. Ikhlas itu artinya murni, tidak bercampur. Kalau ada orang menggalih susu murni, tanya kanya, bagi gula enggak? Yo, itu lah campur enggak susu ikhlas namanya. Apalagi baca campur jo ayah. Baca tambah jo ayah. Berdustanya lah berjualan. Haram pitihnya lah itu. Manggalih baduto. Kecian susu murni bertambah jo ayah. Betul. Yang murni itu ndak bagulo, ndak pakai coklat, ndak pakai rasa stroberi. Murni
Tidak ada campur, itu yang murni itu. Tidak ada dicampur-campur. Niat ikhlas tu niat murni karena Allah. Barulah ibadah tadi Allah tarimo. Dibuat perumpamaan oleh para ulama masalah niat yang murni ko, yaitu dengan nanti di akhirat orang yang ditimbang amalnya banyak dosanya, ku tamsil ya. Banyak dosa. Solat kida balik ringan kebaikan. Lalu ketika ditimbang tadi Allah tanya, apa amalanmu di dunia? Cuk kana-kana ada ndak penambah no? Yang menurut engkau itu berat amalnya, barik pahalonya. Maka keceknya, ya Allah, dulu ambo naik haji, jo pitih ambo surang ya Allah. Karena engkau ya Allah, karena engkau. Maka diletaklah pahala haji tadi. Jangan kan nanya mereka, manggari sehindak ada. Saking banyak dosanya. Tak taluk di haji kau mangke. Apalagi amalanmu di dunia. Karena Allah bilang, ya Allah, dulu saya membangun masjid dengan uang saya sendiri ya Allah. Karena engkau ya Allah. Ambo surang bangun masjid itu yang tak ada lain dah. Karena engkau ya Allah. Diletak lo pahala bangun masjid. Tak aja manggari dosa kah, banyak dosanya. Allah tanya lo balik, apalagi amalmu di dunia? Ya Allah, dulu saya tidak puasa Senin Kamis, tapi puasa sehari puasa sehari tidak. Berarti puasa Nabi Daud, high class, puasa tingkat tinggi. Sehari puasa sehari tidak. Maka dia letak lu pahala puasanya karena engkau ya Allah. Tak je manggari dah. Saking banyak dosanya. Allah tanya lo balik, apalagi amalmu di dunia? Malu saya menyebutkannya ya Allah. Malu ambo menyebutnya ya Allah. Bakok malu? Yo nan gadang-gadang sepahalonyo haji, bangun masjid, puasa Nabi Daud, kanlah kelas-kelas tinggi pahalonyo tu. Payah lo mendapeannya. Lain dak taluk dinyo mangke dosa ambo ya Allah. Apa lainan lain-lain nan ketek-ketek. Tentu ndak tambah ndak mungkin ka mangke dosa. Kadang-kadang ndak taluk dinyo dah. Apa le nang ketek-ketek. Lalu kata Allah, sebutkan saja. Sabut yang selah. Ai kanak-kanaknya. Ya Allah, dulu pernah terjadi kejadian ketika di dunia. Saya mendengar tangisan seorang anak kecil di luar rumah. Ketika saya lihat keluar, ternyata ada anak kecil pulang sekolah terjatuh. Waktu itu hujan lebat. Bajunya kumuh, celananya kumuh. Maka saya bawa dia ke rumah. Saya bersihkan pakaiannya. Setelah bersih, si anak ini terus saja menangis. Maka saya tanyakan, kan pakaianmu sudah bersih, kenapa engkau masih menangis? Lalu anak itu berkata, ini anak yatim. Dan saya hanya tinggal berdua dengan ibu. Ibu saya pun kerjanya tukang cuci dari rumah ke rumah. Dan itu hanya cukup untuk makan kami sehari-hari.
Sudah lama saya meminta kepada ibu dibelikan sebuah Al-Quran yang cantik, yang indah. Lama ibu menabung, baru terbeli Al-Quran tersebut. Tapi sayang, Al-Quran yang indah itu tidak bisa lagi dipakai sekarang, karena jatuh pas hujan tadi, kena lumpur. Dan saya tidak tahu kapan ibu bisa membelinya lagi. Itulah yang saya tangiskan. Maka saya kasihan dengan anak itu. Saya bawa dia ke toko kitab. Saya suruh pilih Al-Quran mana yang dia suka. Maka dia ambil sebuah Al-Quran. Kemudian dia ucapkan terima kasih dan berlari pulang dengan gembira. Itu amal saya, ya Allah. Pernah memberikan Quran kepada seorang anak kecil. Lalu diletakkanlah palonya. Magih Quran tadi. Baru saya diletakkan, langsung nanya. Maka terkejutlah dia, bercampur heran. Ya Allah, kenapa pahala haji saya, membangun masjid saya, puasa Nabi Daud saya, tidak mampu mengangkat dosa-dosa saya? Dan kenapa memberikan Quran kepada anak kecil itu mampu mengangkat dosa saya? Apa yang terjadi, ya Allah? Maka Allah katakan, dulu kamu naik haji memang niatmu karena aku, karena Allah. Naik haji karena Allah. Tetapi niatmu bercampur. Ikhlas artinya tadi Pak Ibu? Tidak bercampur. Niat karena Allah, tapi bercampur dengan niat atuh kok pulang nanti tu dimbau orang wak Pak Haji. Masuk niat lain sakit. Allah umpamakan dalam Al-Quran, niat itu kan dengan ikhlas itu dengan susu tadi, ya kan? Antara kotoran dan darah. Aku contoh. Anggap kau susu. Segelas susu. Murni. Mau enggak Bapak Ibu minum? Pasti mau. Kini jatuh nan kunyang tu setetes. Dia mau minum. Baku enggak? Bercampur. Itu sebab. Tu ambo kecan kapa ibu susu sagale. Nang kunyang tu kan setetesnya. Nah, salah gitu dah. Kamu apa ibu minum? Baku enggak? Kan setetesnya. Apa salahnya? Ya nang kuning tu jatuh setetes. Mana banyak aja susu? Banyak susu. Tapi bakok ndak amuah ceritanya mula. Dek bacampur itu sama salahnya. Awak saja yang kotor, manusia aku kotor. Lindak muah menerima yang ada kotor. Apalagi Allah yang maha suci. Awak banyak kumuahnya, banyak dosa. Lindak muah menerima orang kumuah. Apalagi Allah yang maha suci. Allah tidak akan menerima kecuali yang bersih-bersih saja.
Niat karena Allah, haji karena Allah, dapat pahala haji. Cuman masuk setetes warna kuning tadi, atau tuang-tuang di bawah orang wak haji. Masuk setetes. Tek. Gara-gara nila setitik, rusak susu, rusak je. Jadi kecaan dak ikhlas tu niat yang bukan karena Allah, bukan itu. Kalau niat bukan karena Allah, itulah jalih bana. Lai karena Allah bacampur je niat lain tak terima dah. Apa lain tak sama sekali tak do untuk Allahnya dah. Dan ketika kamu membangun masjid, niatmu memang karena aku, tapi bercampur dengan niat lain. Atau untuang-untuang, koklah meninggal nawak nanti, isabui-sabui orang jo jasoa. Untuang-untuang, disabui-sabui orang jo jasoa. Masuk setetes kotoran ke situ. Karena Allah yo, tapi masuk na lain. Dan ketika kamu puasa Nabi Daud, niat karena Allah, beribadah ke Allah, mendekatkan diri ke Allah, puasa. Tapi bercampur dengan niat lain. Sambil diet, sambil rajin puasa ini, ya sambil emang ngurih-ngurihan badan. Bercampur. Jadi terima dah. Tetapi ketika engkau berikan Al-Quran kepada anak kecil itu, tidak ada niatmu yang lain kecuali karena aku kecil Allah. Tak ada panganang kau untuk anak lain-lain. Karena ambo engkau giahnya, maka aku beri pahala untukmu. Karena tidak ada niatmu yang lain kecuali aku, maka aku beri pahala untukmu. Maka jangan bacampur-campur niat apa ibu. Nomor satu, ikhlas. Niat nomor satu. Setiap amal niat, ikhlas. Jangan dicampur-campur je niat lain. Apa lain? Apa lagi? Aduh, pulang wak haji biswak dipasang bayi liho lah tambah ha di muka dia. Ha, tu nak do nah lah itu. Alun pai lah bata tu. Kok pulang wak haji nah. Kalau berarti kalau pai lah itu dah. Bapasang baliho tu ha muka, tentu tambah yakin orang milih wak dia. Alun pai lah bata paloy. Hati-hati. Di siko dikatakan celakalah. Siapa celaka? Celaka tu apa ibu? Wailun tu artinya kan celakalah di akhirat. Di dunia ada apa dah? Ndak Allah pangan-pangan ke di dunia ke dah? Tapi baru tampak celakanya tu nanti di mana? Di akhirat. Makanya niat kau apa elok dulu apa ibu? Salah kasalat wa, kaba puaso wa, kaba sidakah wa, kapai dakwah wa. Pelok niat dulu. Jangan gara-gara sagan di orang, nak disabui orang, jangan. Kalau bahasa awaknya, minyak habis sampai ndak lama beko. Ari labih, waktu habis, tanago habis, pitih habis. Tapi sampai ndak mau makan dah. Kan rugi bana. Maka sebelum beramal tu perbaiki niat. Perbaiki niat pertama sebelum beramal. Yang kedua,
sedang beramal. Pak Ibu, ini niat ko ndak kaba mal saja Pak Ibu. Sedang beramal Pak Ibu je niat beliau. Kadang di awal niat betul karena Allah saja, ndak ada lain-lain dah. Allah senyo. Awal. Tapi lah beramal, icaliak sabalik. Rasanya kalau nan lama salat siku ambo naga. Cali orang sabanta sambo nan paling panjang ayat nan salat bantuannya. Waktu kas sedang. Peluk astagfirullah ya Allah ampuni Allah karena engkau seganya ya Allah. Peluk dulu. Kadang sedang beramal lagi lilurih. Sebelum karena Allah. Sedang beramal karena Allah. Lah sudah malah tibonya. Caliak saja patang pai kini awak sana baku ampeh siko lah. Awak sana kabi siko nya. Lah sudah ko. Dah muah made ko awak nang kabi surang siko nya. Lain ba. Sawak sana katandai surang. Awak ka awak sendiri. Awak ka awak sen. Lah sudah tu. Pelok ila astagfirullah. Karena engkau saja ya Allah, tidak ada lain. Pelok balik. Jadi main pelok ini niat kau 3 kali Pak Ibu. Berniat ya pertama, berniat pertama tanya. Tapi memperbaiki niat 3 kali. Akan, sedang dan setelah beramal. Tu main pelok ini. Tanda waklah ikhlas atau alun. Adalah tandanya. Pertama tandanya itu adalah nyo ndak mau menyebut-nyebut kebaikannya. Itu tanda orang ikhlas. Dalam bersedekah kan Allah larang itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu hapus pahala sedekahmu itu. Walau sedekah wak. Tapi habis pahala sedekah waktu dia karena menyebut-nyebut. Jangan disabui-sabui. Tanda orang ikhlasnya tidak mau menyabui amalnya dah. Ditanya orang baru jawabnya. Tapi nang kaman cerituan tak dinyodoh. Aku mencerita-cerituan eloknya tidak na dinyodoh. Tak. Cukup Allah senang tahu. Tu prinsipnya. Cuman dek orang batanya tapaso je mengecekan. Orang ikhlas, tidak mau menyebut-nyebut pemberiannya, menyebut-nyebut kebaikannya. Tidak muah nanya dah. Itu tanda ikhlas. Yang kedua, kata Zunun Al-Misri, Syekh Zunun Al-Misri, ikhlas itu dia tidak tahu dia ikhlas. Itulah tingkat tinggi itu. Nyo tidak tahu kalau nyo ikhlas. Itu orang yang sabana ikhlas. Kau ikhlas kok? Kau ikhlas kok? Tahu je nya berarti alun lah. Terima lah. Kau sabar nak ikhlas kok? Tidak perlu lagi baca dah. Ikhlas tu di hati saja. Di dalam. Nah Allah tidak akan mencaliak dan mencuang. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat wajahmu, tidak melihat hartamu, walaki yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat hatimu. Hatimu. Nah Allah cari hati saja. Amuli kau bisa membaca 100 kali ikhlas bisa. Ikhlas, ambo ikhlas, ambo ikhlas. Bacalah agak 1000 kali boleh. Tapi nah Allah lah cari tetap nan di hati. Suka. Ada ndak baca campur aja niat lain. Itu Allah cari. Karena Allah titik itu betul. Karena Allah saja titik. Jangan ditambah dan kuna mabahyo gara-gara nila setitik rusak susu sebelah. Kuda Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran pun Allah sebutkan. Dalam surat Hud misalnya, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun.
Barang siapa yang menginginkan, meniatkan segala sesuatu ko untuk dunia, sekolah untuk dapat dunia, akarajo iko mendapat dunia, iko untuk dapat dunia agar dapat jabatan dunia. Niatnya dunia sesadonya untuk dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami sempurnakan, kami agih sempurna. Tidak Allah halangi dah. Allah agih sempurna. Niat dunia Allah agih. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Tidaklah Allah kurangi dah. Nyolah panik busau untuk dunia Allah agih. Tetapi ayat lanjutnya adalah ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Itulah orang-orang yang tidak ada tempat di akhirat bagi mereka kecuali neraka. Dia ada niatnya untuk dunia saja. Wa habita ma sana'u fiha. Siu-siulah kerajonyo salamuko. Dan Allah nilai ibadah. Dia niat dunia akan nilai. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan hapus seluruh amal ibadah mereka. Kalaupun ada ibadah, hapus dia. Gara-gara niat. Begitu juga dalam surat Asy-Syura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi." Barang siapa yang menginginkan keuntungan di akhirat, ambo baik mereka untung di akhirat salah. Di akhirat salah Allah dia. Di akhirat salah Allah dia. Di akhirat sekonya. Nazid lahu fi harsi. Kami tambah. Insyaallah. Kami tambah untungnya nanti di akhirat. Balipik-lipik beratambah kepada Allah. Tapi wa man kana yuridu harsad dunia. Barang siapa yang menginginkan akarajonyo ku untuk dapat untung dunia, nak isabui orang, nak terpilih besok jadi anggota dewan, nak diangkat orang sebagai wali kota, bupati dan semacam. Nyoba baik-baik. Tapi tujuan dunia. Lalu kana yuridu harsad dunia nu'tihi miha, kami berikan. Allah agih. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi sedikit pun tak ada untuknya di akhirat ni. Dunia dapat, oh dapat, tapi di akhirat seketik pun tak ada lagi. Maka Bapak Ibu, banyak-banyak kita berdoa. Itu doanya terakhir, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal kami, karena Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Iko doa siapa? Doa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail membangun Ka'bah. Ka'bah yang dibangunnya. Kira-kira Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu ikhlas atau tidak? Tidak pertanyaan gitu loh. Kalau tidak ikhlas tidak jadi nabinya tadi. Ikhlas, pasti ikhlas lah. Pasti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ikhlas. Lain mendoa aja, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima jolah ya Allah. Awak beramalah pasti ikhlas, wallahu a'lam. Bakok ndak doa baca doa Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah. Lah yakin wak kada terima tu. Nabi Ibrahim tu camehnya ndak kada terima. Maka acok-acok lah wak berdoa tu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan berilah kami taubat ya Allah. Kerana banyak salah kami selalu. Agihlah kami taubat ya Allah. Sungguhnya Engkau Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Untung-untung Bapak Ibu. Kebaikan awak salamuku nambah campur-campuran niat awak. Tobatlah wak, untung-untung Allah terima. Salat wak, ibadah wak. Nanda banyak terlongsong mungkin. Wallahu alam tak letak kana di wak baniat wak dulu le dah. Semoga Allah terima ibadah-ibadah wak nan dulu tu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan Allah ampuni segala dosa-dosa wak. Waktu syuruk sudah masuk. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.